Halo Kang Teteh, perkenalkan saya Tiur Juniarta dari mahasiswa pariwisata Bahari 2022. Nah saat ini kita akan masuk sesi Paritalk. Akang Teteh, buat yang belum tahu nih Paritalk itu apa? Jadi Paritalk adalah platform yang menyediakan, yang menjadi media bagi keluarga mahasiswa pariwisata Bahari untuk mendapatkan informasi tentang isu-isu pariwisata, sharing session, dan talk show mengenai info-info yang tentunya sangat penting nih ya Kang Teteh. Nah kebetulan hari ini aku tidak sendirian. Hari ini saya bersama tamu yang wah keren banget nih, merupakan salah satu mahasiswa berprestasi. Tanpa perlu lama-lama, langsung aja kita kenalan. Boleh. Halo Halo Kang, Teteh. gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah sangat baik sekali. Habis dari mana sebelum dari kesini? Aku kan berangkat dari Subang. Berangkat dari Subang? Betul. Jam berapa? Aku berangkat tuh dari sana tuh sekitar jam setengah 5 Waduh, subuh. subuh banget ya. Banget. Nah, Akang Teteh ternyata Akang ini sudah sangat berusaha keras nih untuk membagikan Betul. experience dan Saking excitednya gitu. insight-insight baru ya Kang. Benar. Langsung aja deh Kang, Boleh. perkenalan. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Rizky Permana Sidik. Aku merupakan mahasiswa dari program studi pariwisata Bahari angkatan 2022. Siapa lagi kali ya? Hai Kang Rizky. Halo Teteh. Oke, Kang Rizky biar lebih akrab kayaknya kita pakai aku kamu aja ya. Boleh, aku kamu. Karena emang udah bestie gak sih Besti kita? parah. Iya betul. Oke, jadi Kang Rizky, aku spill sedikit dulu kali Boleh, ya. boleh, boleh. Jadi Kang Rizky ini merupakan salah satu mahasiswa berprestasi yang mendapatkan beasiswa Bakti BCA nih ya Kang Teteh. Nah, khusus di Paritalk ini kita akan kupas tuntas nih pengalaman-pengalaman dari Kang Rizky. Sekaligus mungkin akan ada tips and Tips and trick nanti triknya. bakal di spill Bener. semuanya. Makanya nantikan sampai habis ya, tonton Oke. sampai habis hanya di YouTube Unpad Pariwisata Bahari. Betul. Bener banget kan. Oke, langsung aja deh Kang ya. Udah siap ya Kang Rizky ya? Siap banget. Asik. Udah excited Udah- banget nih. Udah semangat banget Iya, nih kayaknya. bener. Oke, aku punya beberapa pertanyaan. Tapi kayaknya kita santai aja ya ngobrolnya. Santai Kayak biasa kita ngobrol di kelas. Betul. Oke, Kang Rizky nih, selain perkuliahan, kan perkuliahan kita cukup padat ya Kang ya. Hektik parah Hektik ya. parah ya. Tugasnya gimana Kang? Udah selesai? Alhamdulillah belum. Oke. Masih ongoing gitu Masih ya. ongoing. Betul. Yang penting selesai sebelum betul, deadline. deadline. Bener banget. Nah, selain kesibukan kuliah nih Kang, Akang ada organisasi atau ikut kegiatan atau ikut kepanitiaan apa gitu Kang? Nah, oke. Aku tuh kalau misalkan di kampus nih ya, ada salah satu organisasi yang aku ikutin. Oh, apa tuh? Namanya tuh Ocean Young Guard. Jadi itu tuh organisasi yang berfokus buat meningkatkan awareness generasi muda untuk kepentingan apa sih, pesisir-pesisir gitu teh. Bener-bener linear ya Ya sama bener, prodi selinear kita. sama prodi Oh, kita. Terus keren, aku keren. juga di sana menjabat sebagai program manager. Jadi di sana tuh kayak aku tuh kayak merancang proposal, terus reach out stakeholder dan sebagainya seperti itu. Keren banget tuh Kang. Betul. Terus kalau misalkan eksternal tuh aku ada nih salah satu paguyuban yang di Subang dan aku tuh di sana sebagai ketua umum. Wah, Aku kepilih jadi ketua umum di paguyuban Kompas Subang, namanya Kompas Subang gitu. asik. Ketuanya nih. Betul. Oke. Berarti gimana nih Kang caranya, kan tadi aku lihat jadi ketua terus jadi program manager ya, itu kan sibuk banget. Ya. Gimana nih balancing antara kuliah sama organisasi atau kepanitiaan gitu Kang? Sebenarnya tentatif aja sih teh. Tentatif Karena- gimana tuh? ya, karena kan dari kita itu sekarang kuliah tuh sampai Kamis ya. Dan Jumat, Sabtu, Minggu tuh kita free. Nah mungkin kita bisa ngisi luang buat ikut organisasi atau misalkan ngisi luang buat ningkatin hard skill kita sama soft skill kita tuh di sana gitu. Jadi mungkin kita bisa pakai hari Jumat, Sabtu, Minggu gitu buat kegiatan rapat atau misalkan kegiatan project-project yang akan kita gunakan atau kita itu gitu.
Jadi setiap harinya produktif banget ya Iya, Kang setiap Rizky hari ya. produktif. Apalagi Kang Rizky juga kita satu perahu nih Kang. Kita satu hima kan. Iya betul. Oh iya satu lagi. Bener Aku kan? juga kan sebagai Wakadep Hubin iya. di Hima. Bener-bener kepegang semuanya ya Kepegang Kang ya. semua, alhamdulillah. Keren ya. banget sih Kang. Karena kalau gak kepegang semuanya nggak mungkin dapat beasiswa. Nah, iya betul. Nah Kang, selama jadi mahasiswa pariwisata bahari nih, selain beasiswa ini, kira-kira Akang ada rencana apa gitu Kang untuk 5 tahun ke depan mungkin? Rencana sebenarnya yang paling deket itu aku ngejar target buat magang di kementerian. Wah, keren. Ya betul, itu Kenapa tuh, Kang? target yang paling dekat karena mungkin minat aja gitu sama kebijakan-kebijakan yang berhubungan sama pariwisata. Jadi mungkin aku benar-benar ngejar banget itu ya. Kalau misalkan urusan keterima dan lain-lain mah itu urusan yang di atas. Yang penting kita udah berusaha dulu. Gitu. Bener banget. Tapi aku penasaran sih Kang. Alasan Akang apply di beasiswa Bakti BCA itu kenapa Kang? Aku cerita dikit ya. Boleh banget, cerita banyak juga boleh. Pasti pada nonton kok. Sebenarnya aku tuh nge-apply beasiswa tuh bukan cuma dari BCA. Bukan cuma dari BCA. Banyak banget aku nge-apply beasiswa tuh. Salah satunya Late Future Late Future, terus Prestasiku, terus Bank Indonesia, terus juga BCA. Nah, kebetulan tuh di situ tuh BCA sama Late Future tuh bentrok. Oh. Ya gitu. Cuman BCA ini lebih dulu gitu loh pengumumannya, karena aku ngerasa dicampain nih sama salah satu beasiswa. Okay. Jadi aku yang terobos tuh yang BCA aja difokusin. Nah, selang sekitar sekitar 2-3 mingguan baru deh muncul pengumuman lolos seleksi administrasi sama TPS, TKA. Oh, ada Gitu. tesnya Kang? Ada. Wah. Biasanya tiap beasiswa tuh pasti ada TKA-nya gitu. Susah gak tuh Kang tesnya? Tergantung kitanya ya. Kalau misalkan kita nih kayak kita mah kan kita anak mandiri ya. Anak mandiri kan. Udah terbiasa ya. Udah terbiasa sama namanya TKA dan TPS. Benar. Jadi gitu. Nah, kalau misalkan udah terbiasa sama TKA sama TPS, itu lihat soalnya tuh gak beda jauh kayak gitu. Gitu. Tapi persiapannya itu kira-kira dari mulai pemberkasan sampai diterima boleh diceritain gak nih Kang? Kayak struggle-nya apa, persiapannya apa aja, sama timeline-nya mungkin? Boleh. Nah, waktu pertama apply itu sekitar bulan September, itu tuh buat seleksi administrasi. Gitu. Nah, di seleksi administrasi itu ada 3 skema. Yang pertama itu seleksi skema prestasi akademik, terus non akademik, dan juga ekonomi ya. Nah, dari ketiga itu tuh kita bisa milih salah satu. Nah, terus selang 1 bulan itu kita bakal ada tes TKA. Dan TKA ini ada 3 skema juga, assessment 1, assessment 2, sama pre-recorded interview. Wah, banyak ya? Banyak banget. Banyak banget ya? Nah, kalau misalkan assessment 1 nih bener-bener kayak kita harus belajar TKA, pengetahuan kuantitatif, numerikal, dan itu tuh bener-bener semuanya ada di situ di assessment 1. Nah, dan yang paling struggle tuh aku ceritain ya Teh. Boleh banget Kang. Waktu itu tuh aku buka laptop buat tes TKA nih ya. Nah, di sana tuh pas waktu login ya Teh, tiba-tiba laptop aku mati. Bayangin, itu jam 8, sedangkan TKA itu terakhir tuh jam 11.59. Mepet Itu aku banget jam dong. 8, jam 8 tuh udah, aduh, aku gimana nih dari Ranca Ekek nih bayangin. Aku langsung nelfon Dava, teman aku Dava. Dava, boleh pinjam laptop nggak? Laptop aku mati buat tes TKA. Boleh kesini aja. Nah, pas waktu itu tuh aku langsung gaskan dari Ranca Ekek buat datang ke kosan Dava buat pinjam laptopnya. Nah, di situ tuh kayak aduh, udah hopeless parah gitu kan, karena pertama takutnya aku ngerjainnya tuh kalau istilah Sunda nama acak adut berantakan gitu kan. Bener-bener. Ya,
Tapi alhamdulillahnya aku bisa nyelesain semuanya karena mungkin bentuk soalnya tuh gak beda jauh kayak TKA gitu. Nah kalau pra-recorded interview kita tuh dikasih video kayak interview biasanya kayak ceritain latar belakang, terus nama, dan yang paling penting itu interviewnya tuh melalui studi kasus. Wah, Ya, kita bener-bener tuh langsung harus yang aplikatif ya, iya Kang, ya? aplikatif. Jadi kayak kita dikasih studi kasus, terus pemecahan masalahnya itu bagaimana, kayak gitu teh. Jadi itu bener-bener kayak, aduh, ini gimana dah? Masalahnya kita dikasih waktu cuma 1 menit Waduh. buat mikir, 1 menit buat ngejawab, 1 menit kita dikasih waktu 2 menit buat satu pertanyaan. Studi kasus yang segitu panjangnya. Aduh, di situ bener-bener kayak gimana ya, nanti takutnya tuh kayak hopeless duluan gitu teh. Nah buat itu kayaknya udah cuma segitu aja Cuma buat segitu aja. buat rangkaian. Rangkaiannya. Tadi aku mau nanya deh, Kang. Kang Akang kan Akang mention nih, ngasih tahu prestasi-prestasi nih. Nah, kalau Akang sendiri kira-kira apply-nya di situ nulisnya apa aja gitu? Masukin prestasi apa aja? Buat prestasi nggak begitu banyak, cuman yang mungkin aku porsi yang paling penting gitu loh, diporsir gitu loh. Kayak misalkan aku sebagai ketua umum di komunitas Pajajaran 4 Subang, terus juga jadi wakadep di Marine Tourism Festival, terus juga aku sebagai project supervisor di itu, di kegiatan Unpad Go to School. Itu yang paling penting karena menurut aku kalau misalkan kita terlalu ngasih banyak pengalaman tapi hanya sebagai staff dan lain-lain, itu mungkin lebih dilirik kayak misalkan jabatannya yang lebih tinggi seperti itu. Jadi gak terlalu banyak tapi yang paling tinggi-tingginya gitu loh teh. Oke. Nah, kira-kira waktu Akang apply nih kan deg-degan ya. Jadi kayak yang studi kasusnya mikirnya Iya, bener. susah. Kira-kira pernah kepikiran nggak? Aduh, aku akan lolos gak ya gitu? Itu setiap hari aku kepikiran, aduh aku tadi ngerjain studi kasusnya gimana ya, takutnya gak diterima lah, terus TKA-nya takutnya jelek lah, karena mungkin mereka juga punya kriteria buat skor TKA yang biar lolos tuh bagaimana gitu. Di situ tuh hampir setiap hari mikir, aku lolos enggak ya, terus sering buka email buat mastiin aku lolos atau enggak, padahal di situ udah tertera kalau misalkan penerimaan itu, pengumuman itu paling telat itu tanggal 17 Desember. Tapi aku dari tanggal 10 tuh udah lihat buka tutup email gitu. Karena saking overthinkingnya gitu. Oh, bener-bener. Tapi Akang bener-bener tertarik pas apply-nya itu karena benefitnya banyak atau gimana nih, Kang? Boleh tahu gak nih kira-kira kalau kita apply beasiswa Bakti BCA kita akan dapat apa aja nih benefit? Banyak teh, mulai dari kayak peningkatan soft skill sama hard skill, terus juga dapat bimbingan langsung dari pihak BCA-nya mengenai kayak, kan sekarang lagi booming itu bisnis model kanvas. Oh, bener banget. Nah, dan itu tuh bener-bener kita di-apply suruh buat project pakai metode bisnis model kanvas. Itu bener-bener berguna kan kalau misalkan kita mau bergaul nih di jasa tour guide, operator tour, dan itu tuh bener-bener kayak kepake banget gitu. Terus juga ada kegiatan workshop, terus juga webinar, dan juga kalau misalkan proyek kita diterima sama pihak BCA, kita tuh ngelawan 700 orang di Indonesia. Wow. Buat bikin proyeknya tuh. Jadi kita tuh ditandingin semuanya. Kalau misalkan kita lolos, dan kita tuh nanti bakal diajak langsung ke BCA-nya yang di pusat Jakarta. Keren. Gitu. Buat company visit gitu. Keren banget. Berarti emang aktif banget ya awardee Iya. yang dapat beasiswa Bakti benar. BCA. Keren-keren sih. Aku kalau misalnya nanti beneran main ke BCA pusat bisa kali, Kang. Bisa, ketemu boleh, nanti kan ketemu. sama Jakarta. Iya, benar. Bener banget. Terus paling aku mau nanya sih, Kang, gimana sih cara Akang manage mengelola nih, Kang, kesibukan Akang, kok bisa tetap punya visi, punya tujuan, punya cita-cita di saat perkuliahan yang padat banget. Gimana nih, Kang, biar bisa manage
terutama kalau misalnya kita mahasiswa kita tetap butuh IP IP kan, IPK, IP untuk bisa apply ke beasiswa. Akang boleh spill nggak? Boleh spill nggak? Jangan, intinya cukup kali ya, cukup banget. Nah, kira-kira gimana tuh Kang biar tetap balance nih, nilainya bagus, kegiatan kepanitiaan organisasi bagus, tetap berprestasi juga, gimana tuh Kang? Boleh gak? Sebenarnya kalau misalkan kita ini pinter-pinter bagi waktu, itu semuanya bisa kerangkul gitu. Kalau misalkan contohnya nih ya, kalau misalkan ada tugas, kita tuh harus cepet-cepet ngerjain walaupun hanya sedikit-sedikit, tapi seenggaknya kita udah nyicil gitu. Terus juga kalau misalkan organisasi, kita tuh harus bisa nentuin waktu kapan kita harus kumpul, terus kapan kita harus harus bisa koordinasi sama teman-temannya gitu, biar kita nanti tuh kayak kita boleh nih kumpul tuh tanggal segini karena kita kosong gitu. Intinya kita harus bisa milih-milih waktu buat memanage-nya tuh. Bener-bener banget. Nah, itu kan tadi tips untuk bagi waktu ya Kang. Akang ada tips gak nih buat Akang Teteh yang mungkin lagi bingung buat milih beasiswa apa ya, atau mungkin Akang juga punya tips gimana caranya biar Akang Teteh bisa lolos gitu di beasiswa Bakti BCA atau di beasiswa lainnya, ada nggak nih Kang kira-kira? Cuman satu tipsnya. Apa tuh Kang? Harus bisa kuantitatif. Biar lolos tes itu ya. Karena setiap tes itu pasti ada namanya TKA, tes kemampuan akademik, dan itu tuh bener-bener poinnya tuh 50% sama interview gitu. Jadi bener-bener kita harus memperdalam TKA kayak numerika, terus deret dan sebagainya gitu. Terus kalau misalkan interview, usahakan ceritakan itu yang bener-bener penting dan selinear. Ngerti gak sih Teh? Misalkan saya di finance nih ya, kan BCA itu berhubungan sama keuangan. Jadi saya pas waktu interview tuh nih, aku spill ya. Pas boleh interview tuh, spill. Interview tuh aku nge-spill kalau misalkan aku tiap weekend tuh pulang ke Subang buat jaga toko. Walaupun jaga toko apa tuh? Dipakai buat organisasi, jadi ketua Subang, tugas kuliah jalan. Satu minggu tetap pulang ke Subang jaga toko. Bukannya itu ya, bukannya kayak ngapain sih pulang mulu anak mami ya. Enggak, tapi karena buat jaga toko di situ tuh kan bener-bener kayak kita tuh banyak pengalaman ya. Misalkan kita melayani seseorang gitu, itu kan berhubungan sama hospitalitas kan. Terus juga kita memanage uang dan sebagainya, pembukuan dan sebagainya, itu tuh bener-bener penting banget buat kita gitu, buat meningkatin soft skill sama hard skill kita. Bener gitu. Banget Kang, bener. Apalagi kalau misalkan libur, pasti teman-teman tahu, teman-teman aku pasti pada tahu. Aku tuh paling gercep pulang ke Subang. Sampai kadang tuh kalau misalnya ngajak main, Ki main yuk. Aduh maaf, aku pulang ke Subang, tapi nanti nanya, kok aku nggak diajak main? Tapi nggak apa-apa, karena sebagai teman kita juga mendukung. Iya betul. Dan memang butuh support system juga ya Kang ya. Benar-benar butuh support system gitu. Gitu. Keren lah. Paling Kang, aku mau nanya sih, kira-kira ada lagi gak nih Kang tips buat Akang Teteh kalau seandainya mau nge-apply beasiswa mana yang cocok buat mereka? Kira-kira ada gak Kang? Kan kalau tadi kita bahas tentang tips and trick pemberkasan sama seleksinya, kira-kira ada gak nih yang aduh aku pengen beasiswa apa ya, kira-kira ada gak Kang? Ada sih. Nah kalau misalkan mau nge-apply beasiswa itu lihat dari besaran jumlah yang diterima. Terus juga apa aja sih benefit buat kita. Misalkan kayak BCA ini kan kita tuh dapat kurang lebih 12 juta buat biaya sehari-hari. Terus juga kan aku nih butuh banget ya workshop, terus webinar dan sebagainya buat ngembangin soft skill aku gitu. Jadi mungkin dilihat dari benefit sama juga besaran yang diterima sama kita. Kalau misalkan kita mau sekadar kayak beasiswa yang yang bukan buat have fun, tapi seenggaknya kayak buat gimana nih Kang? Buat have fun, maksudnya buat kayak ya udah cuman dapat gitu, aja gitu. Itu kan banyak beasiswa yang nggak ada
workshop, gak ada webinar dan sebagainya, cuman hanya dapat uang saja. Oke. Tapi kalau misalkan teman-teman nih di sini mau buat ningkatin soft skill, hard skill, itu bisa dilihat di benefitnya gitu. Jadi benar-benar harus selektif ya Kang Ya ya. harus selektif, harus milih-milih gitu. Kalau misalkan cuma mau dapetin duit, banyak juga beasiswa yang cuma ngasih duit doang gitu. Ya tapi ya mungkin buat proses seleksinya ya lebih rumit dibandingkan yang ada benefitnya gitu. Paling disesuaikan sama kebutuhan dan keinginan Akang Teteh Iya, masing-masing betul. gitu ya. Aduh, kayaknya sih aku masih pengen banyak nanya. Tapi berhubung sepertinya udah cukup ya Kang ya. Atau Betul. Akang masih mau cerita-cerita lagi nih Kang? Kayak struggle-struggle waktu nge-apply beasiswa atau struggle selama perkuliahan nih Kang. Karena kan kalau tadi yang struggle laptop itu kan wah itu udah di luar teknis. Tapi ada nggak Kang kira-kira kayak Akang ngerasa aduh aku capek banget, ditambah lagi kegiatan beasiswa kan juga pasti ada kan, ada dampak impactnya, kita dituntut juga. Kira-kira ada nggak nih Kang struggle yang mungkin Akang Teteh ini juga merasakan gitu, jadi kita bisa saling menguatkan gitu Kang, sesama URD mungkin. Ya betul. Gimana tuh Kang? Buat itu sih sebenarnya tergantung dari kitanya ya. Kalau misalkan kitanya di bawah have fun, terus punya teman-teman yang positif, itu tuh benar-benar bikin kita tuh ngerasa happy ya, walaupun kadang ngerasa capek, lemes, terus karena banyak banget kegiatan. Tapi kalau misalkan kita dibarengin dengan sifat kita yang positif, teman-teman kita yang positif, itu benar-benar bikin kita tuh kayak semangat terus gitu. Apalagi punya temen yang sering ngobrol, sharing dan sebagainya, itu tuh benar-benar kayak oh my god, keren banget punya teman-teman kayak gitu. Seperti itu. Intinya kita harus bisa sifat yang positif dan juga cari teman-teman yang benar-benar positif yang bisa ngedukung kita. Seperti itu. Itu ya Kang Teteh ya, penting menjaga pertemanan dan punya support system yang Betul. baik. Support system gak tuh? Sebelum kita sudahi nih sharing session kita, siapa tahu nanti kita bisa ketemu di kesempatan selanjutnya kalau Kang Rizky berprestasi, karena Kang Rizky ini sangat produktif ya Kang Teteh ya. Ya, betul. Nah terakhir nih Kang, aku mau nanya dong buat Akang Teteh juga, kesan pesan buat Akang Teteh yang nonton. Maksudnya kayak ada nggak nih kesan pesan dari Akang sebagai awardee beasiswa Bakti BCA? Boleh disampaikan Kang buat closing statement. Oke, buat closing statementnya gak muluk-muluk, gak banyak-banyak, intinya jadilah diri sendiri. Aduh, jadilah diri sendiri. Punya tagline nggak Kang? Punya nih, Apa tuh, aku Kang? punya tagline. Tagline-nya gini, the champion is unique, the champion is you. Boleh nanti bareng-bareng ya. Boleh kali ya ke kamera nih Kang. Oke, Ulang lagi Kang tagline-nya. jadi nanti kalau misalkan kita bareng-bareng ya. Boleh. The champion is unique, the champion is you. Gitu ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. The champion is unique, the champion is you. Oke. Oke, Kang Rizky, terima kasih banget sudah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi insight-insight baru, experience Kang Rizky yang mungkin nggak bisa didapatkan secara lengkap di manapun, tapi di sini bisa diakses langsung sama Akang Teteh hanya di YouTube Unpad Pariwisata Bahari. Jadi pengalaman berharga ini kiranya dapat bermanfaat ya bagi Akang Teteh sekalian. Ya, aku ucapkan terima kasih Kang Rizky sudah mau bersedia gitu ya untuk hadir di Paritalk kali ini. Akhir kata gimana kalau kita kasih say goodbye ya ke Akang Teteh? Oke. Aku Tiur Juniarta Dan aku Rizky Permana Sidik. Kami berdua mohon pamit. Bye-bye. Sampai jumpa di Paritalk berikutnya.